Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tahu seberapa dahsyatnya kekuatan Rasulullah ketika ia bertarung? Suatu hari datang seorang pegula tangguh dari kaum Quraisy yang terkenal tak terkalahkan, mencoba menantang Rasulullah. Pria itu bernama Rukanah. Dengan nada menantang ia berkata, "Wahai Muhammad, engkau selalu berbicara tentang kekuatan Tuhanmu. Namun aku belum melihat bukti kekuatan itu. Jika engkau benar-benar percaya pada Tuhanmu, buktikanlah kepadaku." Rasulullah melihat ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan kebesaran Allah tanpa harus menggurui. "Wahai Rukanah, jika aku dapat mengalahkanmu dalam bergulat, apakah engkau mau mempertimbangkan untuk percaya pada Allah yang Maha Kuasa?" Rukanah tertawa keras lalu menjawab, "Baiklah Muhammad, aku terima tantanganmu, tapi bersiaplah untuk kalah." Pertarungan pun dimulai dan hanya dalam satu gerakan, Rukanah jatuh terkapar di tanah. Dengan wajah memerah, ia bangkit dan berkata, "Itu hanya kebetulan Muhammad, mari kita coba lagi." Rasulullah mengangguk memberi Rukanah kesempatan kedua. Begitu pertarungan dimulai, Rasulullah sekali lagi menjatuhkan Rukanah dengan mudah. Rukanah bangkit lagi, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ketika mereka mencoba untuk ketiga kalinya, hasilnya tetap sama. Rasulullah menjatuhkannya dengan mudah. Rasulullah mendekatinya dan berkata, "Wahai Rukanah, ini bukan tentang kekuatanku atau kekuatanmu. Semua kekuatan datang dari Allah. Jika engkau berserah diri kepadanya, engkau akan mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar." Sewaktu baginda Rasulullah sedang khusyuk bertawaf di depan Ka'bah, seorang badui di hadapan beliau berzikir dengan membaca "Ya Karim, Ya Karim". Rasulullah menirunya dan membaca "Ya Karim, Ya Karim". Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan berzikir seperti tadi. Rasulullah yang di belakangnya mengikuti lagi berzikir "Ya Karim, Ya Karim". Merasa seperti diolok-olok, orang itu menoleh ke belakang dan terlihat olehnya seorang laki-laki yang gagah dan tampan, tetapi tidak dikenalinya. Orang Badui itu berkata, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja mengolok-olokku karena aku ini orang Arab Badui? Kalau bukan karena ketampanan dan kegagahanmu, pasti sudah aku laporkan pada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar ucapan orang Badui itu, Rasulullah tersenyum seraya berkata, "Apakah engkau mengenali nabimu, wahai orang Arab?" "Belum," jawabnya singkat. "Jadi bagaimana engkau beriman kepadanya?" tanya Rasulullah. Orang Badui itu berkata, "Aku percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun belum pernah melihatnya. Aku membenarkan risalahnya, sekalipun belum pernah bertemu dengannya." Rasulullah berkata, "Wahai orang Badui, ketahuilah, aku ini nabimu di dunia dan penolongmu di akhirat." Pertama kali melihat Rasulullah depannya, dia kaget tercengang, seperti tidak percaya pada dirinya. "Tuan, ini Nabi Muhammad?" tanya orang Badui itu agak gemetar. "Ya," jawab Rasulullah. Lalu ia segera menunduk untuk mencium kedua kaki baginda Rasulullah SAW. Melihat hal itu, dengan cepat Rasulullah menarik tubuh orang Badui tersebut seraya berkata, "Wahai orang Arab, janganlah berbuat seperti itu. Perbuatan seperti itu biasanya dilakukan oleh hamba sahayanya kepada tuannya. Ketahuilah, Allah mengutusku bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan, namun demi berita gembira bagi orang yang beriman dan membawa peringatan bagi yang mengingkarinya." Saat itulah malaikat Jibril turun dan berkata, "Ya Muhammad, Rabb As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, katakanlah kepada orang Arab Badui itu agar tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah, Allah akan menghisapnya di akhirat nanti, akan menimbang semua amalnya, baik yang kecil maupun yang besar." Usai menyampaikan berita tersebut, Jibril pun lalu pergi. Orang Badui itu lalu berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Allah, jika Allah akan membuat perhitungan atas amalku, aku pun akan membuat perhitungan dengannya." Rasulullah bertanya, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Allah?" Orang Badui itu menjawab, "Jika Allah memperhitungkan dosa-dosaku, aku akan menagih ampunannya. Jika Allah memperhitungkan kekikiranku, aku akan menagih pula kemurahannya." Mendengar ucapan orang Arab Badui tersebut, baginda Rasulullah menangis karena mendengarkan kebenaran ucapan orang itu. Air mata Rasulullah meleleh membasahi jangkutnya. Karena itulah malaikat Jibril turun lagi menemui Rasulullah seraya berkata, "Ya Muhammad, Rabb As-Salam menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, berhentilah engkau menangis, karena tangisanmu penjaga arsy lupa bacaan tasbih dan tahmidnya, sehingga arsy menjadi berguncang. Katakanlah kepada temanmu itu, Allah tidak akan menghisapnya, juga tidak akan memperhitungkan dosa-dosanya. Allah telah mengampuni semua kesalahannya, dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti."
Betapa gembiranya orang Badui tersebut. Dia pun lalu menangis karena tidak kuat menahan Ayo kita keharuan. intip Rasulullah membeli pakaian. Alkisah suatu ketika Nabi Muhammad SAW memperhatikan baju yang dipakainya sudah mulai lusuh dan usang. Baju tersebut merupakan satu-satunya baju yang dimiliki oleh Rasulullah. Saat itu beliau memiliki uang sebanyak 8 dirham. Rasulullah mempunyai niat untuk membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri. Beliau pun bergegas pergi menuju pasar. Di tengah perjalanan, Rasulullah melihat seorang budak wanita yang menangis terseduh-seduh. Rasulullah pun bertanya padanya dengan lemah lembut, "Apa yang terjadi padamu?" Budak wanita tadi menjawab, "Ya Rasulullah, uang sebanyak 4 dirham yang diberikan oleh majikanku hilang. Uang tersebut akan aku gunakan untuk membeli berbagai kebutuhan mereka. Karenanya, aku tidak berani kembali ke rumah." Melihat itu, Rasulullah kemudian memberikan 4 dirhamnya kepada wanita tersebut. Kini uang Rasulullah tinggal 4 dirham. Beliau pun kemudian kembali melanjutkan perjalanan ke pasar. Sesampainya di pasar, Rasulullah mendengar ada seseorang yang memanggil dirinya dan meminta tolong karena ia kelaparan dan tidak memiliki uang sama sekali. Lagi-lagi, dengan kemuliaan hatinya, Rasulullah memberikannya uang sebesar 2 dirham. Sekarang uang Rasulullah hanya tinggal 2 dirham. Beliau pun masuk ke pasar dan membeli baju seharga 2 dirham, sesuai dengan sisa uang yang dimilikinya. Kemudian Rasulullah kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, beliau mendengar seseorang yang tidak menggunakan pakaian. "Atasan," berteriak-teriak, "siapapun yang memberikan aku pakaian, maka Allah akan memberikannya pakaian dari surga." Nabi Muhammad pun menghampirinya lalu memberikannya pakaian yang baru saja dibelinya. Rasulullah pun pulang dengan tangan hampa, tanpa memiliki uang ataupun pakaian yang diinginkannya. Belum sampai di rumah, beliau kembali bertemu dengan budak wanita pertama yang menangis karena kehilangan uang tadi. Beliau berkata, "Saya hamba sahaya dan tidak berani pulang ke rumah majikannya karena sudah terlambat." Kemudian Rasulullah mengantarkan wanita tadi dan berkata akan membantunya bicara dengan majikannya. Sesampainya di rumah majikan budak wanita tersebut, Nabi Muhammad mengetuk pintu lalu mengucapkan salam. Setelah mengetuk dan memberi salam beberapa kali, barulah majikan wanita tersebut membukakan pintu. Majikan wanita tersebut sangat bahagia melihat Rasulullah datang bertamu ke rumahnya. Rasulullah menyampaikan alasan mengapa budak wanita tersebut terlambat pulang. Rasulullah berkata bahwa apabila majikannya ingin menghukum wanita tadi, maka beliau bersedia menggantikannya untuk menerima hukuman. Majikan budak wanita tersebut merasa tersentuh dengan kebaikan dan budi pekerti Rasulullah. Tanpa berpikir panjang, majikan budak wanita tadi bahkan membebaskan budaknya tanpa syarat apapun. Mendengar hal tersebut, sang budak wanita merasa sangat bahagia dan bersyukur. Kemudian Rasulullah pun pulang dengan rasa senang. Beliau tidak menyangka begitu besarnya berkah dari uang 8 dirham yang dimilikinya. Bisa mengatasi rasa takut seseorang, memberi makan orang kelaparan, memberikan pakaian untuk yang membutuhkan dan membebaskan seorang budak. Begitulah kebaikan budi pekerti Rasulullah, semoga bisa menjadi suri tauladan bagi kita selaku umatnya. Ketika Rasulullah memakan roti basi, pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh sebuah keluarga yang kurang mampu untuk bersantap bersama. Meskipun beliau sangat dihormati oleh para sahabat, Rasulullah selalu menunjukkan sikap tawadhu, rendah hati. Walaupun mengetahui keadaan keluarga yang sederhana itu, Rasulullah tetap datang dan menghargai undangan yang telah mereka sampaikan. Bersama Anas bin Malik, beliau berkunjung ke rumah keluarga tersebut. Setibanya di sana, mereka disuguhkan roti gandum dan mentega yang sudah basi. Bukannya kecewa atau marah, Rasulullah justru menghargai usaha keluarga itu untuk menjamu tamu mereka. Setelah makan, Rasulullah dan Anas bin Malik berpamitan. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah tidak mengeluh tentang makanan yang disajikan, melainkan mendoakan kebaikan bagi keluarga yang telah dengan tulus mengundangnya.